Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Temi Silvia Agustin dari kelas 5D Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sumber daya manusia dalam manajemen operasional. Menurut Rusdiana 2014, manajemen sumber daya manusia berfungsi untuk mengatur, mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Oleh karena itu, manajemen SDM menjadi bagian dari manajemen skincare yang mengacu pada fungsi manajemen dalam melaksanakan proses-proses perencanaan seperti pengorganisasian, staffing, memimpin dan mengendalikan. Dan di sini ada konsep dan peran SDM strategis. Konsep MSDM strategis yang pertama ada kemampuan SDM memberikan evaluasi maksimum yang dapat mengoptimumkan kompetitif advantage perusahaan. Dan yang kedua adanya SDM expertise, dan yang terakhir ada kecenderungan global. Dan di sini juga ada teori SDM. Yang pertama, pekerja dianggap sebagai SDM, yang kedua, pekerja dianggap sebagai mesin, dan yang ketiga, pekerja dianggap sebagai manusia, dan yang terakhir, pekerja dianggap sebagai partner. Peran SDM dalam organisasi dan produksi itu seperti apa? SDM merupakan aset organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi memerlukan SDM sebagai pengelolaan sistem. Agar sistem berjalan, maka pengelolaan harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan motivasi, dan aspek-aspek lainnya. Dan di sini juga ada eksistensi SDM dalam kondisi lingkungan untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya dari perusahaan. Manusia harus mempunyai nilai kompetensi, karakteristik. Kompetensi merupakan Skinker dan Spence 1993, yaitu motif, trait, shape, konsep, knowledge, dan skill. Dan ada 4 strategi utama untuk melakukan perubahan dalam mendukung SDM. Yang pertama ada pengendalian diri secara lebih baik dengan disertai keaktifan. Yang kedua ada beradaptasi dengan perusahaan yang terjadi disertai pengubah paradigma berpikir dan bertindak. Yang ketiga ada komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan networking. Dan yang terakhir ada penyelarasan atau menyeimbangkan antara kematangan IQ. Dan di sini juga cakupan dalam SDM. Cakupan SDM yang pertama melakukan analisis jabatan, yang kedua merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon tenaga kerja, dan yang ketiga memberikan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Yang selanjutnya menyeleksi calon tenaga kerja, yang selanjutnya menata upah dan gaji, menyediakan insentif dan kesejahteraan, menilai kinerja, mengkonsumsikan atau wawancara, penyeluruhan, pendisiplinan, dan pelatihan dan pengembangan, pembangunan komitmen karyawan. Dan di sini juga ada 4 strategi utama. Dan di sini juga ada fungsi operasional MSDM. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja, yang kedua pengembangan tenaga kerja, yang ketiga penilaian prestasi kerja, yang keempat pemberian kompensasi, yang kelima pemeliharaan tenaga kerja, dan yang keenam pemberhentian.
perubahan peran MSDM, perubahan lingkungan bisnis, dan tantangan kuantitas, dan perubahan peran SDM. Perubahan lingkungan bisnis, yang ke-1 perubahan eksternal dan perubahan eksternal. Tantangan kuantitas, ada tantangan teknologi dan tantangan sosial. Perubahan peran SDM, ada peran SDM dan paradigma lama. Dalam paradigma lama, peran Departemen SDM hanya pelengkap. Dalam paradigma baru, peran SDM sudah memiliki peran strategis, artinya peran SDM memiliki kontribusi dalam menentukan masa depan organisasi melalui organisasi fungsional. Bukan hanya pada pengawasan, tetapi pengarahan dan pengendalian, tetapi juga pada pengembangan kreativitas, fleksibilitas, dan manajemen produktif, serta mengoptimalkan proses komunikasi dua arah dan perencanaan bottom up. Dan ada perubahan peran SDM. Yang pertama, revolutioning peran SDM meningkatkan inisiatif bekerja dalam diri seseorang dan etos kerja yang baik, dan repositioning perilaku SDM. Yang pertama, strategi keunggulan komunitatif, yang kedua strategi inovatif, dan yang ketiga ada strategi kuantitas, dan yang keempat ada strategi pengurangan biaya yang menekankan pada usaha organisasi menjadi produktivitas dengan penawaran harga produk rendah. Maka perilaku karyawan yang dibutuhkan, dimensi peran perilaku karyawan yang dibutuhkan. Yang pertama ada strategi inovasi, tingkat kreativitas tertinggi, berfokus pada jangka panjang, mempunyai tingkat kerjasama yang tinggi, perilaku mandiri, cukup memiliki perhatian pada kuantitas dan kualitas, seimbang dalam orientasi proses dan hasil, penerimaan rasio pada tingkat yang lebih tinggi, serta toleransi yang cukup tinggi terhadap ketidakpastian. Implikasinya harus memberikan sedikit pengawasan, memilih karyawan yang memiliki keterampilan tinggi, memberikan sumber daya yang lebih banyak untuk bereksperimen dan melakukan penilaian kerja jangka panjang. Yang kedua, strategi kualitas, perilaku yang relatif berulang dan dapat diproduksi, berfokus pada jangka menengah. Mau bekerja sama, perilaku mandiri, fokus kualitas, fokus proses, kurang berani mengambil risiko, komitmen terhadap tujuan organisasi. Implikasinya, organisasi hanya membutuhkan sedikit karyawan untuk membuat output yang sama dan standar. Dan yang ketiga ada strategi pengurangan biaya, perilaku yang relatif berulang yang dapat diproduksi, berfokus pada jangka pendek, lebih mengutamakan pada kegiatan individu dan otomatisasi, cukup memberikan perhatian terhadap kuantitas output, kurang berani mengambil resiko, dan lebih menyukai kegiatan yang bersifat stabil. Implikasinya, perusahaan akan banyak menggunakan tenaga kerja part-time, subkontrak, menyederhanakan pekerjaan dan produser, pengukuran, melakukan otomatisasi, perubahan aturan kerja, dan fleksibel penugasan. Dan ada perubahan peran MSDM, revolutioning kompetensi SDM, implikasi revolutioning peran SDM, dan yang terakhir ada pencapaian peran strategi SDM.
repositioning kompensasi SDM, pengelolaan kompensasi tenaga kerja. Yang pertama, kompensasi berbasis input, mengembangkan karyawan untuk organisasi dalam bentuk integrasi SDM. Dan yang kedua ada kompensasi berbasis output, proses pembelajaran positif, pembangunan reputasi yang baik, menciptakan hubungan yang baik dengan stakeholder. Repositioning kompensasi SDM selanjutnya yaitu mengelola diversitas angkatan kerja, mengelola dukungan keunggulan kompetitif tenaga kerja, dan yang terakhir pengelolaan globalisasi tenaga kerja. Implikasi repositioning peran SDM. Yang pertama ada kondisi wajar segala aktivitas SDM melalui time and money management, motivating quality work of life and competency. Yang kedua ada agenda aksi melalui pelaporan periodik dari manajer SDM kepada manajer puncak perihal tugas-tugasnya. Dan yang ketiga ada implementasi agenda aksi SDM melalui pemberian tenaga kerja dan tanggung jawab pekerjaan yang tepat. Dan yang terakhir ada evaluasi dan validasi aktivitas SDM melalui pemberilakuan seperti orang bisnis berdasarkan 4 faktor kustomi. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam organisasi perusahaan ataupun produksi. Kebutuhan sumber daya manusia disesuaikan dengan bentuk serta tujuan perusahaan yang dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan dan dalam pelaksanaan misalnya dikelola dan diurus oleh manusia karena manusia merupakan faktor strategis dalam suatu organisasi ataupun institusi. Kinerja manusia merupakan faktor yang sangat berperan penting bagi kinerja organisasi. Suatu organisasi tidak akan berfungsi tanpa manusia. Organisasi tidak akan unggul tanpa orang-orang yang handal dan termotivasi. Konsekuensinya, manajer operasi harus membentuk strategi sumber daya manusia yang dapat untuk menentukan bakat-bakat yang tersedia untuk mendukung operasi perusahaan. Lebih jauh lagi, manusia mahal harganya. Biaya untuk upah dan gaji sangat besar, sepertiga dari biaya total. Oleh karena itu, diperlukan strategi sumber daya manusia. Konsep SDM strategis, kemampuan SDM memberikan evaluasi maksimum yang dapat mengoptimumkan kompetitif advantage perusahaan. Adanya SDM ekspektasi kecenderungan global. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.